Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga keberkahan dan kesehatan selalu melimpah ruah untuk kita bersama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farihatul Wardah. Saya adalah mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Tasawuf Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu temperamental dan apa itu kepribadian, serta apa persamaan dan apa perbedaan dari kedua hal tersebut. Temperamen dan kepribadian merupakan dua unsur yang penting untuk diketahui, karena hal ini dapat menjadi peninjauan bukti secara rinci yang mengukur dan menggambarkan bagaimana taksonomi individu. Manusia digambarkan sebagai makhluk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, termasuk dalam aspek kepribadian. Maka selanjutnya temperamen merupakan salah satu hal yang berasosiasi dengan kepribadian suatu individu tersebut. Perbedaan kepribadian ini kemudian tentunya dapat berpengaruh kepada perkembangan jiwa kita. Bagaimana suatu individu itu berkembang dari sejak bayi hingga dewasa dan membentuk suatu kepribadian tertentu. Semua hal ini dapat diteliti dan dipelajari dari aspek temperamen dan kepribadian. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan definisi dari temperamental. Temperamental merupakan kode genetik bawaan dari orang tua. Tiap individu mempunyai sifat khusus yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lainnya, di mana temperamental ini mempengaruhi. Selain karena aspek biologis, para peneliti juga sepakat bahwasanya temperamen juga terbentuk dari pengaruh lingkungan seiring berkembangnya anak dari bayi hingga dewasa. Ini juga mencakup komponen pengaturan diri. Seiring anak tersebut tumbuh, maka juga akan banyak pula temperamen yang muncul dan mendapatkan respon lingkungan yang bermacam-macam. Hal ini nantinya akan terus berulang-ulang dan akan membentuk pola perilaku. Nah, pola perilaku inilah yang kemudian disebut dengan kepribadian anak. Kepribadian ini mencakup sesuatu yang lebih luas dari temperamen, yakni perbedaan individu dalam perasaan, pemikiran, dan berperilaku. Ciri-ciri kepribadian tidak hanya mencakup ekstraversion, emosional positif, dan neuroticism, yaitu emosional negatif, tetapi juga lebih luas lagi, yaitu tujuan, gaya mengatasi, gaya defensif, motif, gaya keterikatan, kisah hidup, dan identitas, dan lain-lain. Sebagian besar peneliti tentang perbedaan individu masa anak-anak berfokus pada ciri-ciri dengan label temperamen. Namun sebenarnya peneliti produktif yang dilakukan secara benar itu menganggap sebagai kepribadian. Contohnya, peneliti telah menyelidiki sifat anak yang berupa agresi, penundaan kepuasaan, dominasi, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang mereka belum secara eksplisit tersurat memberikan label sebagai aspek kepribadian anak yang sedang berkembang, atau bisa dikatakan masih memberikan label itu sebagai temperamen. Persamaan temperamental dan kepribadian menunjukkan pengaruh genetik sedang. Maksudnya, genetik juga punya andil dalam pembentukan temperamen dan kepribadian. Dipengaruhi oleh pengalaman, maksudnya suatu temperamen dan kepribadian yang ada pada masa kanak-kanak tidak bersifat sementara. Ini dikarenakan adanya pengaruh lingkungan di dalamnya. Individu yang lahir ke dunia diduga sudah mempunyai temperamen dan kepribadian sesuai dengan genetik yang ada di tubuhnya. Tetapi permanen atau tidaknya suatu temperamen dan kepribadian itu bergantung kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Banyaknya sifat yang berasal dari temperamen dan kepribadian dicirikan oleh kebiasaan tertentu emosi positif dan negatif. Emosi positif disebut dengan ekstraversion dan emosi negatif disebut dengan neuroticism. Kedua emosi ini sama-sama ada dalam temperamen dan kepribadian. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa ekspresi emosi positif dan negatif bayi memperkirakan posisi mereka dalam kepribadian 5 besar, yakni ekstraversi, neurotisme, kehati-hatian, keramahan, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Sebenarnya, temperamen dan kepribadian itu lebih banyak mempunyai kesamaan daripada perbedaannya. Temperamen mempunyai cakupan lebih kecil daripada kepribadian. Temperamen biasanya disandarkan kepada perilaku anak-anak, sedangkan kepribadian kepada hal yang lebih dewasa. Ciri-ciri temperamen cenderung didefinisikan sebagai sifat yang lebih sempit dan tingkat yang rendah, dan hal ini berguna untuk melengkapi penekanan pada sifat tingkat tinggi di penelitian kepribadian orang dewasa.
Konsep temperamen juga mengingatkan untuk menyelidiki ekspresi awal, dasar biologis, dan proses dasar yang mendasari sifat. Tetapi kedua hal ini harus dipelajari secara berdampingan. Maka pendekatan yang benar akan dua hal ini adalah dengan mempertimbangkan cakupan seluas mungkin mengenai perbedaan individu pada setiap titik perkembangan daripada mengecualikan beberapa perbedaan individu, dan pastinya mempelajari anggapan bahwa beberapa sifat bukan aspek temperamen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.